Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya driver Abrag. Kali ini saya akan mempraktekkan tutorial bagaimana caranya membawa mobil yang benar dan baik buat para pemula di tol ya. Jadi ketika kita memasuki tol dan sebelum itu saya ke tutorial, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan selalu, diberikan kelancaran dalam setiap usaha kita ataupun pekerjaan kita, diberikan rezeki yang barokah yang berlimpah, dan jangan lupa di subscribe, and comment dan like ya, bantu buat video baru ini. Jadi tutorial kita dalam mengemudikan mobil atau kendaraan buat pemula di jalan tol ini kan ada marka jalan ya. Usahakan ketika kita sedang di tengah-tengah ini jangan menginjak marka jalan, karena kalau kita menginjak marka jalan itu ketika kita ada PJR pasti kita akan ditangkap oleh PJR atau oleh kamera CCTV. Jadi usahakan kalau bisa itu pegangan mobil itu seperti ini, nah seperti ini memegang kemudinya ya. Tapi kalau bisa diusahakan buat para pemula itu jangan sampai satu tangan, kalau bisa dua tangan, apalagi dengan kecepatan tinggi. Jadi mengkhawatirkan ketika kita ada sesuatu yang tidak diinginkan oleh kita seperti pecah ban ataupun apa ya. Jadi kalau kita dua tangan itu lebih kuat memegangnya. Ini saya bukan nggak megang dua tangan, cuman saya lagi megang kamera ya sampingnya. Jadi seperti itu teman-teman, buat para pemula yang baru belajar mobil ataupun baru bisa mengemudikan mobil ketika masuk ke tol, dan usahakan kecepatan kita selalu standar ya di jalan tol. Itu jangan terlalu pelan dan jangan terlalu cepat, karena kalau kita terlalu pelan itu kita bisa dimul dari mobil atau kendaraan yang di belakang kita, dan terlalu cepat juga janganlah. Lebih baik kita utamakan keselamatan daripada kecepatan ya. Jadi untuk di jalan tol ini kita ketika mau nyalip, buat para pemula itu kasih sen ya, kasih sen. Kalau kita mau nyalip ke kiri kasih sen kiri, kalau kita nyalip ke kanan kasih sen kanan, dan tetap jaga jarak aman ya, jangan sampai terlalu mepet karena khawatir ada hal yang tidak diinginkan oleh kita terjadi, karena si kendaraan di depan mungkin lebih berat muatannya, mungkin lebih berat daya angkutnya ya, jadi dia jalannya pelan. Nah, jadi ketika gini kita ada persenelang ini Isuzu Traga ya, Isuzu Traga. Nah, kalau kita cara mengoper persenelang atau mengoper gigi, koplingnya kita injak dulu pelan. Nah, langsung kita oper gigi seperti ini teman-teman. Nah, baru lepas lagi koplingnya pelan, dan diusahakan buat para driver pemula itu si kaki kiri itu jangan sampai menginjak pedal terus, dikarenakan akan memakan ampas kopling ya. Kalau kita menginjak pedal kopling terus, karena kebanyakan rata-rata orang itu ketika baru mengemudikan mobil atau baru membawa mobil biasanya kaki itu selalu menggantung di pedal kopling. Nah, setelah jalan gini usahakan mobil itu pegang setirnya anteng, karena nggak usah dibelok-belok gitu di tol, karena dia ketekuk dikit aja langsung belok gitu teman-teman. Para driver pemula ataupun bagi teman-teman yang lagi belajar mobil ya. Nih, jadi kita berada tepat di tengah-tengah antara marka kiri jalan dan marka kanan jalan. Jadi kita harus tepat di tengah-tengahnya ya. Dan kita juga harus jaga jarak aman nih. Contohnya seperti ini, kita jaga jarak amannya. Tuh. Jaga jarak aman. Ini kecepatan 80 ya teman-teman, 80 km per jam. Jadi buat teman-teman yang baru mengemudikan mobil ataupun baru belajar bawa mobil, jangan sampai ke kilometer 80 gini kecepatannya, dikarenakan takut belum bisa mengimbangi jalan atau belum bisa mengimbangi feelingnya ya. Nah, ketika kita di depan ini ada mobil nih, dekat nih, ibaratnya dia jalannya lebih pelan daripada kita, usahakan kita menurunkan persenelang itu dari 5 ke 4 nih, seperti ini teman-teman. Dia taruh tengah jadi netral. Nah,
Jadi mobil itu akan jalannya lebih pelan lagi, dan itu fungsinya untuk ngebantu rem kita ya. Jadi kita kalau selalu mengandalkan rem itu nggak bakal kuat teman-teman, karena rem itu harus dibantu dengan gigi yang tua, jadi gigi kasar gitu nih. Ketika ini kita kalau udah mulai ini dekat nih, kita kalau mau nyalip jangan terlalu dekat dan juga jangan terlalu jauh, nyalip aja seperti ini dan jangan panik. Dan sen juga jangan lupa dinyalain ya teman-teman, sennya. Nah kalau seperti ini kita posisi di kanan kita ini ada mobil dan di depan kita udah terlalu mepet mobil. Nah kita bawa lurus dulu, jangan terlalu ditekuk ke kanan ya. Kita pelan-pelan aja kasih sen kanan nih, kita masuk kanan pelan-pelan, dan yang di belakang kita perhatikan, jangan sampai tidak diperhatikan ya teman-teman. Ketika kita mau nyalip ke kiri maupun ke kanan, kita itu harus memperhatikan spion yang ada di kanan kita maupun di kiri kita. Jadi jangan sembarangan kita belok kanan, jangan sembarangan kita belok kiri, karena itu akibatnya akan fatal dan membahayakan orang lain serta diri sendiri. Jadi ketika kita di tol itu jalan jangan sampai membahayakan orang lain dan merugikan diri kita sendiri ya teman-teman. Dan ini saya di tol Jagorawi ya, seperti biasa, karena medan kiriman saya di tol, karena medan kiriman saya Jakarta Utara, jadi gudang saya itu di Jakarta Selatan. Jadi pagi saya harus ke Jakarta Selatan dulu ngambil mobil, dan setelah ngambil mobil saya selalu masuk tol, keluar biasanya Semper Timur atau Cilincing ya. Nah buat teman-teman kalau mengendarai mobil, khususnya buat pemula, kalau buat para senior mah ya sudah jangan diajarin lagi, karena para senior mah udah jago. Mungkin saya harus lebih berguru lagi kepada para senior ya. Jadi buat teman-teman yang para pemula itu bawa mobil itu seperti ini. Jadi kita pegangannya jangan terlalu kuat, biasa aja, santai ya, santai, relax gini. Karena setir itu ketika kita tumpangin tangan aja dia udah anteng. Dia udah anteng nih. Jadi kalau ketika kita jalan gini lurus itu diperhatikan, mata kita itu selalu merhatikan ke depan, ke kiri, ke kanan ya, karena dikhawatirkan ada kendaraan yang nyalip sama kita tidak kelihatan. Jadi terkadang orang-orang pemula itu rem. Nah ini untuk cara pengereman itu juga harus diperhatikan teman-teman. Bagi yang baru belajar bawa mobil, untuk ngerem juga harus diperhatikan. Ngerem jangan sampai mendadak, karena biasanya kalau kita ngerem mendadak itu akan mengakibatkan tabrakan beruntun. Itu teman-teman. Karena di tol itu rata-rata kecepatan 80-90 km per jam, kecuali mobil besar. Mobil besar itu nggak ada larinya teman-teman. Nah mungkin itu saja cukup untuk video hari ini, tutorial cara membawa mobil di tol. Mungkin besok saya akan praktekkan cara menginjek pedal gas atau pedal kopling ya, karena ini saya udah agak siangan. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, dan buat teman-teman semua jangan lupa di like and share dan komen ya buat teman-teman, dikarenakan ini baru YouTube pemula ataupun YouTube baru ya teman-teman. Jadi buat hari ini mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.